Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memberi semangat orang-orang yang beriman untuk berperang. Kenapa? Karena meninggikan kalimat Allah. Jadi kalau sudah tinggi kalimat Allah, tak usah perang lagi. Ya, tinggal berjihad untuk mengkokohkan istiqamah di dalam perintah Allah itu. Ya, jadi kalau hukum Allah belum berjalan, umat Islam diarahkan agar berjuang. Perjuangan pertama, karena ini adalah pertengahan ayat, pertengahan Al-Quran. Ya, karena dipahami. Bukan terus berperang, tapi hendaklah berdakwah dulu. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengutus Muaz ke negeri Yaman, beliau mengatakan yang pertama kau panggil mereka ke la ilaha illallah. Ya, jadi kita harus berdakwah kalimat la ilaha illallah dahulu. Kalau sudah disampaikan, mereka memahami, baru disuruh bersalat. Kalau sudah memahami salat, baru diteruskan. Ya, kepada hukum. Nah, setelah umat Islam kuat, banyak, tentu ingin kalimat Allah tinggi di permukaan bumi seluruhnya. Maka diajaklah orang-orang yang tidak Islam untuk masuk Islam. Itu dulu pertama. Kalau dia tidak mau Islam, barulah diperangi. Jadi peperangan di kalangan Islam itu bukan karena dengki, bukan karena ingin kedudukan, bukan karena ingin harta benda, tetapi karena meninggikan kalimat Allah dengan tertib seperti itu. Nah, kalau sudah diarahkan tertib seperti itu, tentu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, kalau sudah seperti sunnah Rasulullah, dia akan mendapat nilai di sisi Allah. Ya, walaupun pada nyatanya tidak berhasil perjuangannya, namun hakikatnya tetap berhasil di sisi Allah. Ya. Jadi di permulaan Islam, umat Islam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya menurut ulama, karena memang mereka sedikit. Ya, satu. Kemudian yang kedua, imannya baru. Nah, kelibatnya itu sapu-sapu baru, semua sampah dapat disapu. Jadi karena imannya baru, maka kuat. Maka bisa diperbandingkan 1 lawan 10. Ya, itu pertama karena memang umat Islam sedikit, dan Islam mau dikembangkan, maka dianjurkan berperang walaupun 1 lawan 10. Boleh, Allah berikan pertolongan. Yang kedua, karena imannya kuat, maka perbandingan 10. Tuh. Nah, jadi di sini dijelaskan oleh Allah, iyyakum isyruna, jika ada dari kamu 20 sabirun yang sabar. Ini ada syaratnya, sabar. Kalau tidak sabar ya tidak. Walaupun 10 lawan 1. Ya, walaupun 10 lawan 1, tak berani dia. Karena sudah tidak sabar. Kenapa tidak sabar? Karena pandangannya atau gambarannya sudah berubah. Kenapa orang bisa sabar? Bertani, ya, bernelayan, dibantai oleh ombak, di perladangan, dibantai oleh panas, hujan. Kenapa? Karena dia yakin di balik sana ada yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Kalau di laut, ikan. Kalau di darat, padi, pokoknya atau tanaman. Ya. Nah, kalau keyakinannya kurang, tentu tidak bisa berbuat sabar dalam melaksanakan perjuangan itu. Nah, kalau orang sudah memahami hasil dari perjuangannya, walaupun mati, dia akan dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang mati syahid. Golongan hamba yang mati syahid itu, walaupun koparannya yang paling rendah pangkatnya, itu tidak ada manusia yang kembali ke dunia kecuali orang yang sudah mati syahid. Mau apa? Mau dibunuh lagi. Karena tingginya nilai daripada orang yang mati syahid. Jadi kalau dia tidak mati, dia kembali dengan
selamat. Dengan istilah ish kariman atau mut syahidah. Hiduplah dalam keadaan mulia atau mati syahid. Jadi tidak ada persoalan. Di dalam istilah Al-Quran, ihdal husnayaini, salah satu daripada dua kebaikan. Apa maksudnya dari salah satu dua kebaikan? Umat Islam berjuang tidak pernah salah, tidak pernah tidak baik. Kalau mati syahid, masuk surga. Kalau hidup mulia, jadi tidak ada. Berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir mati ya selesai. Kasihan dia. Tidak berhasil perjalanannya. Kalau umat Islam tidak pernah salah. Nah, ini perlu diucapkan. Dan itu akan timbul rasa kesabaran, ya, menghadapi segala tantangan. Kenapa? Karena semangatnya mendambakan reda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mulia, mati syahid. Disebabkan karena adanya perasaan atau keyakinan, bahkan keimanan seperti itu, maka dia akan sabar. Karena kesabarannya Allah memberikan pertolongan. Nah, itu di situ. Nah, kalau Allah sudah memberikan pertolongan, itu hanya terungkap 1 lawan 10. Kalau Allah menghendaki pertolongan 100 lawan 1000 pun 1 lawan 100 pun boleh. Ya. Jadi kembali kepada persoalan pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah akan terjadi kalau sabar. Sabar bisa timbul kalau rasa yakin. Ya kan? Kalau tidak yakin, Allah adalah potong mati. Jadi, kesimpulannya sementara kita ini disuruh berjuang. Ya, perjuangan dua macam. Perjuangan menghadapi musuh secara nyata orang kafir. Yang kedua, perjuangan menghalangi atau melawan nafsu. Ini perlunya kesabaran. Kesabaran timbul karena keyakinan dan keimanan. Apa yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang yang sabar? Hidup mulia, mati syahid. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mukhlisin wal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin wal mukhlasin. Nah, sehingga dengan demikian dapat mengalahkan 1 lawan 10 karena kekuatan imannya, kekuatan kesabarannya. Ya. Nah, itu. Wa iyyakum minkum mi'atun, dan jika ada daripada kamu 100, yaghlibu alfan, dapat membunuh, dapat mengalahkan 1000. Jadi 1 banding 10 dari orang-orang kafir. Bi'annahum qaumul la yafqahun, disebabkan karena mereka tidak paham. Apa maksudnya tidak paham? Di sini tidak paham. Apakah mereka tidak punya pemahaman? Ada. Tetapi pemahamannya salah. Kalau pemahaman salah, tentu tidak paham. Gitu kan? Ada orang paham, 1 tambah 1. Berapa? 2. Dia bilang gila. Kan salah pemahaman. Kalau sudah sepaham, berarti tidak paham. Nah, ini maksudnya. Kalau tidak dibahas secara demikian, kita tidak bisa mencerna bagaimana orang kafir tidak paham. Ya? Kenapa tidak paham? Dia punya paham, tapi salah paham. Akibatnya menjadi tidak paham. Apa yang mereka tidak paham? Dia berperang di dunia karena dunia. Karena mempertahankan tradisi, karena mempertahankan kejahiliannya, dengan mempertahankan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hal yang ciptakan kita adalah Allah. Jadi yang harus kita bela adalah Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, Allah menolong kamu. Nah, mereka tidak berpaham demikian sehingga mereka bisa kalah.